Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Manasikana dari program studi PAI Pagi semester 2 Stainu Purworejo. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang apa sih itu HAM menurut persepsi Islam. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Studi Islam. Apa sih HAM itu? HAM adalah hak asasi yang dimiliki manusia sejak berada dalam kandungan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, bersifat kodrati dan tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian, apa sih HAM itu? HAM menurut persepsi Islam, Islam mengajarkan umatnya agar mau menghormati dan mengakui hak-hak hidup seseorang. Islam mengajarkan bahwa hidup dan mati seseorang berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, sehingga tidak dapat seseorang pun mengganggu hak hidup orang lain. Islam juga mengajarkan bahwa selain setiap orang harus terjamin hak hidup dan hak kemerdekaannya, hendaklah hak publik lebih diutamakan atas segala hak perorangan. Sedangkan ajaran Islam mengenai HAM dapat kita jumpai dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian, apa sih HAM menurut persepsi Islam? HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu amanah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Kemudian, apa sih maksud dari hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM dalam konsep Islam? Yaitu menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh dan adanya keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak merupakan sesuatu yang harus kita dapatkan, seperti hak kasih sayang, kemudian hak mendapatkan keadilan yang sama. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, seperti kita menghargai orang lain, kemudian kita harus menaati setiap peraturan yang telah kita sepakati. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengisyaratkan mengenai hak asasi manusia. Salah satunya Quran surah An-Nahl ayat 90 yang berarti, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Kemudian dalam ayat ini mengajarkan kita untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, keadilan. Keadilan di sini mencakup segala aspek, baik keadilan dalam hukum, keadilan muamalah, keadilan dalam perkara wajib, keadilan terhadap anak laki-laki atau perempuan, keadilan terhadap teman, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, ihsan atau berbuat baik. Ihsan di sini diperintahkan dalam Allah bersifat umum, baik kepada manusia, tumbuhan, hewan, ataupun fakir miskin. Yang ketiga yaitu berbuat baik kepada kaum kerabat dengan memberikan sedikit sedekah dan infak. Dalam ayat ini juga terdapat 3 larangan. Yang pertama yaitu perbuatan keji. Perbuatan keji adalah segala perbuatan buruk yang dapat mengarahkan kepada kejelekan dan kekejian. Yang kedua yaitu perbuatan mungkar, yaitu segala sesuatu yang dianggap menyimpang atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga yaitu permusuhan, baik permusuhan dengan manusia yang dapat menumpahkan darah dan merusak harta benda, ataupun permusuhan yang lainnya. Lalu konsep HAM dalam hukum Islam, yaitu menurut pandangan Al-Quran. Dalam teologi Islam, manusia diciptakan oleh Allah sebagai golongan makhluk yang dimuliakan, dan dia harus dihormati, dihargai sebagai manusia saat apapun warna kulit, warna rambut, apapun agamanya,
sampai-sampai malaikat pun harus menghormatinya, bersamaan dengan pemberian status sebagai makhluk yang unggul. Pada dasarnya, HAM dalam Islam berpusat pada 5 pokok hal yang terangkum dalam Al-Huquq Al-Insaniyah fi Al-Islam atau hak-hak asasi manusia dalam Islam. 5 hal pokok itu, yang pertama, hak untuk hidup, kemudian hak untuk mendapatkan persamaan derajat, yang ketiga hak memperoleh keadilan, yang keempat hak memperoleh harta atau milik, yang kelima hak mendapatkan kebebasan dalam beragama. Selain itu, agama Islam juga menyeimbangkan antara kepentingan individu dengan kepentingan sosial. Oleh karena itu, dalam menuntut hak individu, manusia dilarang untuk merugikan kepentingan masyarakat atau